Halo semua, gua Aldi. Jadi beberapa waktu lalu Asus ROG ngirimin gua mouse gaming lagi, yaitu ROG Keris Wireless. Dan gua udah pakai mouse gaming ini untuk beberapa waktu. Dan nggak tahu nih kenapa ROG sekarang tuh semakin bagus mouse gamingnya, kayak semakin oke lah. Kayak yang terakhir gua cobain itu ada si ROG Gladius 3 Wireless, udah banyak improve juga dan masuk ke dalam kategori mouse gaming terbaik juga. Terus sekarang yang ini malah semakin bagus lagi. Bahkan ini bisa dikatakan setara dengan Logitech G Pro Wireless dari beberapa aspeknya. Mungkin udah waktunya ya, lu udah gak usah ragu lagi buat pilih mouse gaming ROG karena ya udah bagus cuy. Dan tenang juga, gue ini gak dibayar sama Asusnya, ini juga gue sekedar dipinjemin aja. So memang sesuai gue suka atau enggak sama mouse-nya si gaming ini. Oke, dari desainnya dulu kita bahas ya. Mouse gaming ini memiliki desain ergonomis tangan kanan yang rendah di sisi kanannya, jadi buat di grip gue itu masih enak, nggak ada posisi awkwardnya. Terus juga dengan ukuran tangan gue, untuk palm sama claw grip itu masih nyaman pula ya. Kalau kalian sukanya ergonomis, mungkin masuk nih sama bentuk mouse yang satu ini. Lalu bodinya yang digunakan pun masih dominan ABS yang durable juga, nggak kopongan. Namun di sisi button kiri kanannya ini menggunakan bahan PBT yang sedikit kasar. Jadi tujuannya itu biar feel-nya nggak lebih licin dan juga nggak gampang shining kalau dipakai terus menerus. Memang jadinya tuh agak shifting ya warnanya. Gue pun agak gatel ngeliatnya. Tapi dari feel pemakaian enak, ini nyaman. Terus juga di sisi side buttonnya pun juga berada di posisi yang pas pula, gak bikin sulit jari jempol gua nih. Dan lu bisa ganti juga warna shellnya ini sama yang udah diberikan di paketannya, ada warna abu-abu dan juga warna pink. Sistemnya pun sama kayak Logitech, kayak pakai magnet, jadi nggak perlu bongkar mouse-nya dulu. Untuk scroll wheel feel-nya mungkin kalian perlu adaptasiin karena memang agak halus ya penggunaannya. Terlalu empuk untuk tactile-nya, tapi masih enak lah buat kalian quick scroll bolak-balik. Lalu untuk di sisi bawahnya, mouse-nya ini juga masih ada tombol lagi untuk di cycle serta untuk pairing mode Bluetooth-nya, serta switch untuk mode mati ataupun kabelnya, lalu wireless 2,4 GHz sama Bluetooth. PTI Vivid punya bentuk 4 segitiga serta bagian tengahnya yang menurut gue itu sayang banget, harusnya diberikan area luas aja biar skate-nya itu lebih asik. Karena ya gue agak terganggu juga nih dengan banyaknya penjelasan pada mouse gaming ini. Anyway, di mouse-nya pun juga udah ada nih tempat buat nyimpen dongle-nya, so bakalan aman buat disimpannya. Sebelum gue lanjutin lagi, kita agak balik dulu ya ke paketannya. Jadi di dalam boxnya selain dapat si mouse sama 2 shell tambahan untuk set buttonnya, kita juga bakal mendapatkan kabel USB-C yang di-braided untuk mode kabelnya atau pengecasannya, PTFE tambahan apabila yang di mouse udah habis, manual book serta switch mouse tambahan. Yes, jadi mouse ini masih sama kayak Gladius 3 yang removable switch-nya dengan mudah juga. Kalian tinggal buka aja 2 baut di bagian bawahnya ini dan langsung aja bisa ganti switch-nya. Dan switch bawaannya sendiri yang udah ada di dalam mouse-nya, ROG pakai switch-nya mereka yang base-nya warna merah. Mungkin sama kayaknya sama yang sebelumnya, cuma yang kali ini switch-nya itu memiliki kaki 3 ya, bukan kaki 5. Dan replaceable-nya yang kalian bakal dapetin yaitu switch Omron yang sandaran. Ya asik sih buat cobain switch lain, enak banget, jadi nggak usah solder-solder lagi. Terus satu hal yang bikin gue kurang suka sama mouse ini adalah bobotnya. Ya maksudnya bukan gue suka ya, salah ngomong kan gue jadinya. Jadi mouse ini cuma berbobot 79 gram doang, sama kayak G Pro Wireless, namun fiturnya itu bisa lebih banyak ini. Kayak ada Bluetooth-nya, ya sebenarnya sih nggak penting dan harusnya bisa lebih ringan lagi. Terus juga ada replaceable switch-nya, RGB modulnya ada 2, terus dalamannya tuh nggak sekopong Logitech. Walaupun untuk ultra mouse gaming ya ini udah nggak ultra banget gitu, tapi udah asik banget lah. Dan by the way, walaupun desainnya ini close shell gini, sebetulnya rangka tulang dalamannya pun juga udah mengusung desain honeycomb buat meringankan bobot si mouse-nya. So buat desainnya kali ini mouse ROG terminimalis yang pernah gue pegang ya. Kemarin kalau Gladius kan ada tekstur ROG ya di sisi sampingnya sini. Kalau yang ini udah nggak ada, udah stealthy lah looks-nya gitu ya. Udah nggak gimana-gimana lagi. Jadi pandangan gue tuh rasanya kayak pakai Logitech G Pro Wireless, namun ini bentuknya ergonomis plus dikasih logo ROG aja gitu di bagian sininya. Jadi udah asik banget lah dari desainnya. Terus lanjut, performa mouse ini udah pakai sensor PAW 3355 yang jarang banget ya. Sekarang udah pakai PKW gitu ya. Tapi oke lah untuk performanya udah kelas atas juga, nggak ada gangguan saat gua tes jitter, slide juga rattle-nya udah nggak perlu ragu pakai, dan sensornya pun juga up to 16.000 dpi. Pengaturannya dan speednya itu udah di 400 IPS 40G dengan masing-masing polling rate-nya untuk mode kabel dan wireless-nya di 1000 Hz.
Swiss ROG-nya pun juga punya tingkat taktilitas yang pas, nggak berisik, namun klikinya enak dengan durabilitas di 70 juta klik. Jadi hopefully bakalan awet. Dan selama gue menggunakan mouse ini pun nggak ada gangguan juga yang berarti. Latensi untuk 2,4 GHz-nya asik, Bluetooth juga asik, tapi tetap disarankan nih kalau buat main game ya pakai dongle, jangan pakai Bluetooth ya. Dan nggak ada yang perlu dikomen lagi lah dari performa si mouse gaming ini. Lanjut dari baterai juga udah aman, ada power savingnya dan nggak perlu klik buat aktifin ketika di mode sleep-nya lagi. Dengan kapasitas baterai yang dimiliki ada 500 mAh, ROG juga udah ngejamin pemakaian itu udah up to 72 jam non-stop atau setara 3 hari apabila lighting-nya mati. Sedangkan saat dinyalakan si RGB-nya itu bisa bertahan ya di kurang lebih 52 jam atau 2 hari lebih lah. Tapi tenang aja, nggak kayak Logitech ya yang masih pakai micro USB port. ROG Keris ini udah pakai Type-C buat pengecasannya. Jadi aman banget, bahkan ada fitur fast chargingnya. Jadi selama 15 menit ngecasin mouse-nya ini itu bisa dipakai hingga 12 jam penggunaan. Oh ya, satu hal yang perlu kalian ketahui juga, mouse gaming ini juga termasuk jadi salah satu mouse gaming yang diverifikasi oleh Nvidia untuk kompatibel dengan fitur Nvidia Reflex. So, latensi saat bermain game pun bisa diminimalisir lagi hingga ke mouse-nya. Ya walaupun itu agak sulit ya kalian lihatnya itu atau gimana, atau apalagi kalian ini masih awam gitu. Next, bagian utilitas, mouse gaming ini bisa diatur menggunakan ROG Armoury Crate. Jadi kalau laptop ataupun PC kalian berbasis ROG, tinggal update aja software-nya. Kalau bukan ya perlu download lagi untuk si mouse sendiri. Dan di pengaturannya pun juga banyak. Kita bisa atur settingan buttonnya, DPI-nya, RGB-nya sekaligus auto sync juga. Dan ada kalibrasan untuk pengaturan tinggi rendahnya LOD sesuai preferensi kita main. So, buat mouse gaming yang satu ini, sekali lagi ini udah jadi mouse gaming yang asik banget buat kalian consider. Apalagi di harganya saat ini sekelas juga dengan Logitech G Pro Wireless, bukan yang super LED ya, yaitu cuma di 1,5 jutaan aja. Jadi gua rasa mouse ini udah sekelas, bisa jadi sebuah pilihan dimana kalau lu pengen ambil Dex ya lu tinggal ambil yang Logitech, kalau lu mau yang ambil yang ergonomis ya bisa mouse gaming ini si ROG Keris Wireless. Ya memang karena dari performa dalamannya pun udah menjamin banget, gak ada yang aneh. Jadi kalian bisa bermain game dengan maksimal, atau mungkin yang kalian biasa kalah terus gitu ya main gamenya, bisa coba upgrade ke mouse gaming ini dan pastinya lu nanti bisa kalah lagi, namun sekarang ya kalahnya dengan gaya sultan gitu ya. Tetap ada note juga nih buat ROG yang menurut gua sih mouse ini masih bisa diimprove lagi, yaitu dari bagian scroll wheel-nya ya, dibuat lebih tactile biar lebih aman saat switching item. Terus juga modul bluetooth-nya mending dihilangin aja karena ya nggak perlu juga untuk sebuah mouse gaming. Dan gue yakin mouse ini pun bisa jadi mouse gaming yang lebih baik lagi buat di next generation-nya. Dengan kondisi yang sekarang ini pun udah sangat menarik. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari si mouse gamingnya ROG Keris Wireless ya. Share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh mouse gaming murah, nggak murah-murah juga ya. Murah tapi oke lah gitu ya. Sweet spot gitu. Jangan lupa juga kasih pendapatnya di kolom komentar, dan yang terpenting aktifin notifikasinya, sama follow juga sosial media kita di Instagramnya Ndote, dan follow IG pribadi gue di Aldi NWTS. Join juga Discord kita yang linknya di deskripsi. So sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.